7 makanan yang gak boleh dikasih ke hewan kesayangan. Diingat ya. Hai, selamat datang di channel Ines Respon. Kalau kalian baru di sini, subscribe-nya diklik ya dan turn on notification-nya karena itu cuma gratis kok. Hai Paw Parents, kali ini aku mau bahas 7 makanan yang gak boleh dikasih ke hewan kesayangan. Sebenarnya 7 makanan ini tuh ada di dalam rumah kita, bahkan sering kita konsumsi loh. Apa aja? Yang pertama adalah coklat. Coklat ini dilarang keras dikasih ke hewan kesayangan. Kenapa? Karena coklat ini mengandung senyawa yang namanya theobromine. Theobromine di dalam tubuh hewan kesayangan akan dimetabolisme lebih lama jika dibandingkan pada manusia. Theobromine ini dia menyebabkan gangguan di sistem pencernaan, di sistem kardiovaskuler atau jantung dan peredaran darah, serta di sistem saraf pusat. Gejala klinis dari keracunan theobromine ini akan muncul dalam 6-12 jam. Pada kasus ringan, gejala-gejala yang muncul berupa muntah, diare, polidipsi atau hewan kesayangan kita itu banyak minum, banyak pipis, sehingga nanti ujung-ujungnya akan mengalami dehidrasi. Kemudian pada kasus sedang, dia akan bersifat kardiotoksik. Dan pada kasus yang berat, dia akan menyerang sistem saraf pusat, ditandai dengan kejang hingga kematian. Nah, keparahan dari keracunan coklat ini akan bergantung pada sensitivitas dari individu hewan serta dari kandungan theobromine-nya sendiri. Karena banyak jenis coklat itu kandungan theobromine-nya itu berbeda-beda. Yang paling tinggi theobromine itu terdapat di coklat bubuk dan jenis coklat dark coklat. Jadi kalau misal di rumah ada coklat atau makanan-makanan yang mengandung coklat, itu lebih baik dijauhi dari hewan kesayangan kita agar mereka tidak mencoba-coba untuk makan coklat itu. Lanjut, yang kedua, makanan yang gak boleh dikasih ke hewan kesayangan kita adalah anggur. Semua jenis anggur termasuk kismis. Kenapa ini gak boleh? Karena dia menyebabkan gagal ginjal. Kasus-kasus keracunan dari makan anggur ini sebenarnya udah banyak reportnya, udah banyak laporannya dari beberapa tahun terakhir di seluruh dunia. Tapi masih belum teridentifikasi jenis racunnya ini racun apa. Jumlah anggur yang dimakan sehingga menyebabkan kasus-kasus fatal itu range-nya itu dari 10-57 gram per kilogram berat badan. Gejala klinis akan muncul dalam waktu 6 jam, berupa diare, lesu, anoreksia atau nggak mau makan sampai dehidrasi. Terus dalam 24-72 jam berikutnya, hewan kesayangan kita akan mengalami gagal ginjal hingga kematian. Yang ketiga itu ada alium. Alium ini pasti adalah di dapur. Dia itu bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay. Kenapa nggak boleh? Karena alium ini dia mengandung sulfida yang dapat merusak sel darah merah. Sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang bawang putih untuk anjing. Ditonton aja, aku taruh linknya di sini. Ditonton lagi pembahasannya. Nah, alium ini dia nggak boleh dikasih ke hewan kesayangan, baik anjing ataupun kucing, baik itu yang mentah ataupun yang dimasak. Keracunan akan terjadi pada hewan kesayangan kita bergantung dari seberapa banyak mereka konsumsi golongan-golongan alium ini. Nah, gejala klinis yang muncul di awal-awal itu biasanya ada muntah, diare, nggak nafsu makan, hingga dehidrasi. Terus kalau misal sudah terjadi kerusakan sel darah merah, hewan kesayangan kita nanti akan menunjukkan gejala membran mukosanya pucat. Kemudian warna fesesnya nanti menjadi lebih gelap dan dari pernafasannya itu kita lihat mereka akan mengalami kesulitan bernafas. Kalau udah terjadi kayak gini, sebaiknya dibawa ke dokter hewan ya. Yang keempat, yang keempat ini adalah jenis buah-buahan yang enak banget. Dibikin jus, dibikin es campur, aduh enak banget dah. Nah, jenis yang keempat ini adalah alpukat.
Alpukat itu dilarang dikasih ke hewan kesayangan, anjing, kucing. Bahkan ini juga bersifat racun pada burung, kelinci, kuda. Kenapa alpukat nggak boleh dikasih ke hewan kesayangan? Karena alpukat mengandung senyawa persin. Persin yang ada di dalam alpukat ini dapat menyebabkan akumulasi cairan di rongga dada dan di dalam paru-paru, sehingga nanti akan terjadi kesusahan nafas, kemudian kadar oksigen di dalam tubuh menjadi turun, dan terakhir menyebabkan kematian. Selain di rongga dada dan di dalam paru-paru, cairan-cairan ini akan terakumulasi di rongga perut dan di jantung. Nah, yang lebih hati-hati lagi, kalau misal kalian pelihara burung, mereka lebih sensitif terhadap persin. Jadi nanti ketika burung peliharaan memakan alpukat, gejala klinis akan lebih cepat muncul dan keparahannya juga lebih tinggi. Bahkan akan terjadi kematian dalam 12-24 jam. Yang kelima itu adalah kacang macadamia. Baik itu berupa kacang yang udah dipanggang, kacang yang udah di dalam cookie, atau dalam bentuk selai. Ini nggak boleh dikasih ke hewan kesayangan. Kasus keracunan kacang macadamia banyak terjadi di anjing, walaupun pada kucing juga bisa terjadi. Zat toksin di dalam kacang macadamia ini akan berefek pada otot, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Dalam 12 jam akan menimbulkan gejala susah gerak, terus lemah di bagian otot kaki belakang. Terkadang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada area sistem gerak di bagian belakang. Terus juga akan terjadi tremor dan ataksia. Ataksia ini hewan itu akan mengalami kehilangan keseimbangan. Kacang macadamia juga dapat memicu terjadinya pankreatitis dan reaksi alergi berlebihan pada individu-individu yang memang memiliki alergi terhadap kandungan dari kacang-kacangan. Yang keenam ini adalah xylitol. Sebenarnya xylitol itu adalah pemanis buatan yang sering kita lihat di permen karet, atau di pasta gigi. Nah, kenapa xylitol nggak boleh dikasih ke hewan kesayangan? Itu karena xylitol mengakibatkan pelepasan insulin dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Jadi kayak secara mendadak insulin ini dilepas di dalam peredaran darah, sehingga nanti mengakibatkan penurunan kadar gula di dalam darah secara drastis, atau namanya hipoglikemia. Kalau udah terjadi hipoglikemia, hewan akan mengalami ataksia atau kehilangan keseimbangan, terus akan mengalami seizure atau kejang, terus kolaps, kerusakan hati, hingga kematian. Dan ini tuh bisa berlangsung sangat cepat, bisa dalam 30 menit gejala-gejala ini tuh bisa muncul. Sebenarnya sih kalau di manusia, xylitol ini efeknya nggak terlalu parah dengan hewan gitu. Jadi hati-hati ya kalau misal mau ngasih makanan-makanan manis yang ada xylitolnya. Yang terakhir adalah alkohol. Hewan kesayangan kita jangan pernah kita kasih alkohol, walaupun itu cuma iseng. Karena dalam jumlah sedikit pun tubuh itu nggak bisa mentoleransi alkohol. Kalau misal alkohol udah terkonsumsi, akan mengakibatkan ataksia atau kehilangan keseimbangan, diare, muntah, hipotermia atau suhu tubuh hewan berada di bawah normal, terus gagal fungsi hati, koma, hingga kematian. Nah, dari penjelasan ini, kita sebagai owner, sebagai manusia yang peduli terhadap kesehatan hewan, itu sebaiknya berhati-hati dalam memberikan makanan terhadap hewan kesayangan kita. Kalau misal terjadi gejala-gejala yang sudah aku sebutin sebelumnya, lebih baik segera ke dokter hewan untuk diberi penanganan secepat mungkin. Karena kita nggak mau kan terjadi hal terburuk ke hewan kesayangan kita. Gimana Paw Parents? Sekarang udah tahu kan 7 makanan yang nggak boleh dikasih ke hewan kesayangan kita? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu tentang video ini. Oh ya, kalau misal masih punya pertanyaan seputar kesehatan hewan, jangan segan-segan untuk komen di bawah ya. Bye!